Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang apa itu logam dan mineral. Pengertian logam dan mineral. Logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Dalam tabel periodik, garis diagonal digambar dari boron ke polonium, membedakan logam dari non-logam. Sebagian besar logam berasal dari mineral. Mineral adalah zat yang terbentuk secara alami yang memiliki komposisi kimia beragam. Mineral yang cukup banyak mengandung logam tertentu disebut dengan biji logam. Mineral dapat berbentuk senyawa oksida, halida, fosfat, silikat, karbonat, sulfat, sulfida. Logam yang paling banyak berada dalam bentuk mineral pada kerak bumi adalah besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, kalium, titanium, dan mangan. Logam yang dibentuk di alam dalam bentuk unsur bebas adalah emas dan platina. Logam dalam bentuk ion-ion seperti Na+, Mg2+, dan Ca2+, ditemukan dalam air laut. Adapun jenis-jenis mineral logam antara lain mineral karbonat, mineral oksida, mineral halida, mineral sulfat, mineral sulfida, dan lain-lain. Nama unsur-unsur logam dan mineralnya. Logam aluminium, mineral bauksit, komposisi Al2O3. Logam kromium, mineral kromit, komposisi FeCrO2O4. Logam tembaga, mineral chalkosit, komposisi Cu2S. Chalkopirit, CuFe2S2. Malachit, CO3OH2. Logam besi, mineral hematit, komposisi Fe2O3. Magnetit, Fe3O4. Logam timbal, mineral galena, komposisi PbS. Logam mangan, mineral pirolusit, komposisi MnO2. Logam merkuri, mineral cinnabar, komposisi HgS2. Logam molybdenum, mineral molybdenit, komposisi MoS2. Logam timah, mineral kasiterit, komposisi SnO2. Logam titanium, mineral rutil, komposisi TiO2. Limenit, FeTiO3. Logam seng, mineral spalarit, komposisi ZnS. Sifat periodik unsur logam dan mineralnya. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin ke kanan makin berkurang. Batas unsur-unsur logam yang terletak di sebelah kiri dengan batas unsur-unsur bukan logam di sebelah kanan pada sistem periodik sering digambarkan dengan tangga diagonal bergaris tebal. Unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan logam menunjukkan sifat ganda. Logam terbagi menjadi 4, yaitu logam alkali, yaitu litium, natrium, potasium, rubidium, cesium, francium. Yang kedua, logam alkali tanah, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Yang ketiga, logam transisi, yaitu lantanit dan aktinit. Yang keempat, logam lainnya, yaitu talium, lignuntrium, tin atau timah, timbal, unun kuadium, bismut, unun pentium, dan unun heksium. Sifat fisik dan kimia dari unsur logam dan mineralnya. 1. Logam alkali. Sifat fisik logam alkali adalah unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Air abu bersifat basa, oleh karena itu logam-logam golongan 1A membentuk basa-basa kuat yang larut dalam air. Penurunan titik leleh dari logam alkali litium ke cesium disebabkan oleh jari-jari atom yang makin besar sehingga mengurangi kekuatan ikatan antara atom logam. Sifat kimia logam alkali sangat reaktif, mudah terbakar oleh O2 dari udara, sehingga harus disimpan dalam minyak tanah
pada pembakaran selalu terbentuk peroksida. 2. Logam alkali tanah. Sifat fisik: 1. Bersifat keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan unsur alkali. 2. Logam alkali tanah relatif lunak dan dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, kecuali berilium. 3. Kelarutan hidroksida bertambah dari Be ke Ba. 4. Kelarutan fluorida bertambah dari Mg ke Ba. 5. Kelarutan sulfat berkurang dari Mg ke Ba. 6. Kestabilan karbonat terhadap pemanasan bertambah dari Be ke Ba. Dan yang terakhir, memberikan warna spektrum yang khas, kalsium atau merah karmin, strontium atau kuning, dan barium atau ungu. Sifat kimia logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Semua logam alkali tanah juga mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berilium ke barium, mudah membentuk ion-ion positif. Semua logam alkali tanah merupakan logam yang tergolong reaktif, meskipun kurang reaktif dibandingkan dengan unsur alkali. Senyawa BeOH2 bersifat amfoter, artinya bisa bersifat asam ataupun basa. Be tidak bereaksi dengan air, Mg bereaksi dengan air panas, CaSr dan Da bereaksi dengan air dingin. Saat bereaksi dengan asam encer, hanya Be yang bereaksi lambat. Logam alkali tanah dibuat melalui proses elektrolisis klorida dan fluorida cair dan juga reduksi dengan karbon atau aluminium. 3. Logam transisi. Sifat fisik: semakin banyak elektron yang tidak berpasangan dalam orbital, semakin kuat ikatan logamnya dan semakin tinggi titik lelehnya. Nilai jari-jari atom cenderung berkurang dari Sc ke Ni dan bertambah dari Ni ke Zn. Energi ionisasi cenderung bertambah dari Sc ke Zn. Kekerasan berkurang dari Cr ke Zn. Titik leleh dan titik didih bertambah dari Sc ke V, kemudian secara umum berkurang dari V ke Zn. Daya hantar listrik dan panas secara umum bertambah dari Sc ke Zn. Sifat kimia unsur-unsur transisi memiliki sifat kimia yaitu kereaktifan dan kelarutan. Unsur-unsur transisi bereaksi lambat dengan air, oksigen, dan halogen. Unsur-unsur transisi periode 4 kurang reaktif dibandingkan alkali dan alkali tanah. Kereaktifan yang lemah mengakibatkan unsur-unsur transisi tahan terhadap korosi. Korosi terjadi apabila suatu unsur bereaksi cepat dengan oksigen dan air. Sementara itu, sebagian besar transisi bersifat larut dalam asam mineral encer. Yang keempat, logam lainnya atau logam pasca transisi. Sifat fisik: secara fisik, logam pasca transisi bersifat lunak atau rapuh, memiliki kekuatan mekanik yang buruk, dan memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada logam transisi. Karena dekat dengan batas logam bukan logam, struktur kristalnya cenderung menunjukkan efek ikatan kovalen atau terarah, yang umumnya memiliki kompleksitas yang lebih besar atau tetangga terdekat yang lebih sedikit daripada unsur logam lainnya. Sifat kimia: secara kimiawi, mereka dicirikan pada derajat yang berbeda-beda oleh kecenderungan ikatan kovalen, amfoterisme asam basa, dan pembentukan spesies anioik seperti aluminat, stanat, dan bismut. Dalam hal aluminium, timah, dan bismut masing-masing, mereka juga dapat membentuk fase zinti atau senyawa setengah logam yang terbentuk antara logam yang sangat elektropositif dan logam atau metaloid yang cukup elektronegatif. Reaksi yang mungkin terjadi pada logam dan mineralnya. Reaksi yang mungkin terjadi pada logam alkali. 1. Reaksi logam alkali dengan air. Logam alkali bereaksi dengan air, membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Jika M adalah logam alkali, maka reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. 2M tambah H2O menghasilkan 2MOH tambah H2. Reaksi berlangsung semakin hebat
dengan pertambahan nomor atom dari litium atau Li ke cesium atau Cs. Hal ini disebabkan dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulit semakin banyak, sehingga semakin mudah melepaskan elektron terluar yang nantinya digunakan untuk berikatan dengan unsur atau senyawa lain. Contoh reaksi logam alkali dengan air. 2Na tambah H2O menghasilkan 2NaOH tambah H2. 2. Reaksi dengan oksigen. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida, senyawa peroksida, dan senyawa superoksida. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut. Senyawa oksida atau O2-, 4M tambah O2 menghasilkan 2M2O. Contoh reaksi logam alkali natrium dengan oksigen menghasilkan oksida. 4Na tambah O2 menghasilkan 2NaO. Senyawa peroksida atau O2-2-, 2M tambah O2 menghasilkan M2O2. Contoh reaksi logam alkali kalium dengan oksigen menghasilkan peroksida. 2K tambah O2 menghasilkan K2O2. Senyawa superoksida atau O2-, M tambah O2 menghasilkan MO2. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida. Rb tambah O2 menghasilkan RbO2. Senyawa oksida dihasilkan apabila reaksi melibatkan jumlah oksigen terbatas. Sedangkan senyawa peroksida dan superoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. 3. Reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Persamaan umum reaksi antara logam alkali dengan halogen sebagai berikut. 2M tambah X2 menghasilkan 2MX. Contoh reaksi logam alkali litium dengan halogen. 2Li tambah Cl2 menghasilkan 2LiCl atau litium klorida. 4. Reaksi dengan hidrogen. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida merupakan senyawa ionik kristal yang berwarna putih. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut. 2M tambah H2 menghasilkan 2MH. Contoh reaksi logam alkali natrium dengan hidrogen adalah 2Na tambah H2 menghasilkan 2NaH. 5. Reaksi dengan asam encer. Logam alkali bereaksi dengan asam encer misalnya HCl 0,1 mol. Reaksi terjadi dengan cepat dan disertai dengan ledakan dan nyala api. Reaksi antara logam alkali dengan asam encer adalah sebagai berikut. M tambah H plus menghasilkan M plus tambah H2. 6. Reaksi dengan non-logam. Reaksi logam alkali dengan non-logam membentuk garam yang berwarna putih, kristal, padatan ionik dan larutan dalam air. 7. Membentuk senyawa dengan formula yang mirip. Contoh reaksi logam alkali dengan karbonat membentuk senyawa litium karbonat atau LiCO3, natrium karbonat atau NaCO3, dan kalium karbonat atau KCO3. Selanjutnya, reaksi yang mungkin terjadi pada logam alkali tanah. 1. Reaksi logam alkali tanah dengan air. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air, kecuali berilium atau Be. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan air adalah sebagai berikut. M tambah 2H2O menghasilkan MOH2
tambah H2. Contoh senyawa hidroksida yang terbentuk Ba tambah 2H2O menghasilkan BaOH 2 tambah H2. Mg tambah 2H2O menghasilkan MgOH2 tambah H2. Ca tambah 2H2O menghasilkan CaOH 2 tambah H2. 2. Reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan nitrogen adalah sebagai berikut. 3M tambah N2 menghasilkan M3N2. Contoh senyawa nitrida yang terbentuk 3Be tambah N2 menghasilkan Be3N2. 3Mg tambah N2 menghasilkan Mg3N2. 3Ba dalam NH3 tambah N2 menghasilkan Ba3N2. 3. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas, sedangkan senyawa superoksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah atau M dengan oksigen adalah sebagai berikut. 2M tambah O2 menghasilkan MO atau senyawa oksida. M tambah O2 menghasilkan MO2 atau senyawa superoksida. Contoh senyawa oksida dan superoksida yang terbentuk. 2Be tambah O2 menghasilkan BeO. 2Mg tambah O2 menghasilkan MgO. 2Ca tambah O2 menghasilkan CaO. 2Ba tambah O2 menghasilkan BaO. Ba tambah O2 menghasilkan BaO2. Ra tambah O2 menghasilkan RaO2. 4. Reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan halogen adalah sebagai berikut. M tambah X2 menghasilkan MX2. Contoh senyawa halida yang terbentuk adalah Ca tambah Br2 menghasilkan MbR2. Mg tambah Cl2 menghasilkan MCl2. Be tambah F2 menghasilkan MF2. 5. Reaksi logam alkali tanah dengan hidrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah atau M dengan hidrogen adalah sebagai berikut. M ditambah H2 menghasilkan MH2. Contoh senyawa hidrida yang terbentuk, Mg ditambah H2 menghasilkan MgH2. Ca ditambah H2 menghasilkan CaH2. Dan Sr ditambah H2 menghasilkan SrH2. Proses pembuatan unsur logam dan mineralnya. Yang pertama, proses pengecoran atau casting, yaitu suatu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Yang kedua,
proses pemesinan atau machining. Proses pemotongan logam disebut sebagai proses pemesinan. Proses pemesinan adalah proses pembuatan dengan cara membuang material yang tidak diinginkan pada benda kerja sehingga diperoleh produk akhir dengan bentuk, ukuran, dan surface finish yang diinginkan. Yang ketiga, proses pembentukan logam atau metal forming. Proses metal forming adalah melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Yang keempat, proses pengelasan atau welding, yaitu proses penyambungan dua bagian logam dengan jalan pencairan sebagian dari daerah yang akan disambung. Adanya pencairan dan pembekuan di daerah tersebut akan menyebabkan terjadinya ikatan sambungan. Yang kelima, proses perlakuan panas atau heat treatment. Heat treatment adalah proses untuk meningkatkan kekuatan material dengan cara perlakuan panas. Dan yang terakhir, surface treatment. Proses surface treatment adalah proses perlakuan yang diterapkan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam dengan cara proses termokimia, metal spraying. Kegunaan unsur logam dan mineralnya. Kegunaan logam. Yang pertama, untuk bahan bangunan rumah dan jembatan, yaitu karena sifatnya yang kuat, keras, dan tidak lentur. Yang kedua adalah sebagai perhiasan, yaitu emas dan perak, yaitu karena warnanya sangat indah dan tidak mudah berkarat. Yang ketiga, sebagai peralatan pertanian, karena sifatnya yang kuat, keras, dan mudah dibentuk. Yang keempat, sebagai peralatan dapur atau aluminium, karena sifatnya yang mudah menghantarkan panas. Yang kelima, sebagai bahan pembuatan kabel atau tembaga, karena sifatnya yang mudah menghantarkan listrik. Kegunaan mineral. Yang pertama ada tembaga. Tembaga digunakan untuk bahan industri, karena sifatnya tahan terhadap panas dan listrik, elastis, lunak, serta tahan korosi. Yang kedua emas. Digunakan sebagai perhiasan dan campuran dalam pembuatan komponen elektronik, karena sifatnya sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Yang ketiga, perak. Perak digunakan sebagai bahan pembuatan medali atau penghargaan. Bahan campuran dalam pembuatan krim dan lotion yang dapat membantu membersihkan jerawat dan mencerahkan kulit karena sifatnya sebagai antiseptik, antiinflamasi, dan antimikroba. Dan yang terakhir adalah batu bara. Batu bara digunakan untuk membantu dalam proses pembakaran ketika pembuatan semen.